Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada pada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada hari ini, kita dikasih kepercayaan dan waktu oleh Tuhan untuk kita beribadah pada hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kasih dan kuasa Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, hingga sampai saat ini kami boleh ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih urapi setiap kami Tuhan dimanapun yang kami berada, dan kami mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Satukan kami di dalam roh-Mu, satukan kami di dalam kasih-Mu, supaya apa yang kami lakukan, kami kerjakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Engkau yang layak menerima hormat, pujian dan syukur kami. Sebab Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang memberikan keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Urapi juga Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi lidah dan bibir mulutnya Tuhan. Katakan apa yang Engkau sampaikan lewat lidah dan bibir mulut hamba-Mu. Kami siap menerima berkat kekuatan yang baru di dalam firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Nya bagiku, amin. Kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, sambutlah Dia juru selamat. Bersorak, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, haleluya.
you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin, Jesus is calling. Have you come to the ends of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there is no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Mari kita sembah Tuhan.
to the altar. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, blood of Jesus Christ. Oh, blood of Jesus Christ. Tiba saatnya sebentar kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami belajar, memberikan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik, sebagaimana Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Shalom Jemaat GBI Family Life Center yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang bisa kami naikkan buat Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami saat ini rindu datang kepada Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami bisa semakin mengenal, mengalami Engkau dan hidup di dalam kebenaran. Dan hidup kami bukan kehidupan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, namun kehidupan yang taat kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dengan jelas Tuhan, dengan kuasa urapan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap umat-Mu Tuhan, buka hati mereka Tuhan, supaya mereka bisa melihat Tuhan, supaya mereka bisa terus hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan ayat 44. Markus 6 ayat 30 sampai dengan ayat 44.
Khotbah pada hari ini saya beri judul Padang yang Berumput Hijau. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini adalah satu kisah yang Bapak Ibu sudah sangat familiar. Kita semua mendengar kisah bahwa Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Satu mukjizat yang dibuat Tuhan yang sangat luar biasa. Memberi makan banyak orang. Di sini dikatakan 5.000 orang. Tetapi kalau kita lihat di ayat ke-44, 5.000 orang laki-laki. Artinya orang pada saat itu yang berkumpul mendengarkan Yesus, ingin disembuhkan, ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus, itu berjumlah lebih daripada 5.000 orang. Kita tidak tahu jumlah pastinya berapa, namun mungkin saya mengira-ngira sekitar mungkin 10.000 lebih. Ya, kalau ditambahkan dengan perempuan dan juga anak-anak. Hari ini saya akan mengambil 3 poin daripada perikop ini. Poin yang pertama, orang banyak mengikut Yesus. Saya ulang sekali lagi. Orang banyak mengikut Yesus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Yesus di dalam pelayanannya itu banyak diikuti oleh orang-orang. Bahkan kalau kita lihat betapa Yesus dan murid-muridnya pada saat mereka ingin berada di tempat yang sunyi, di mana mereka bisa sendirian dan beristirahat seketika. Setelah sekian lamanya mereka melayani jiwa-jiwa, bahkan dikatakan dalam ayat ke-31, bahkan karena begitu padatnya pelayanan mereka, makan pun mereka tak sempat. Lalu mereka berencana, kata Yesus, mari kita datang ke tempat yang sunyi. Kita di sana bisa sendiri. Kita di sana bisa beristirahat. Kita di sana bisa merenungkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Namun pada saat mereka berencana ke tempat yang sunyi, mereka berencana sendirian, mereka berencana istirahat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat bahwasanya di ayat ke-33, ketika orang banyak mengetahui tujuan Yesus,
Orang banyak itu dari satu kota ke kota yang lain, mereka datang menuju ke tempat Yesus dan murid-muridnya tuju. Jadi Yesus tidak bisa beristirahat karena begitu banyak orang mendatangi mereka. Kalau kita lihat di sini, yang ikut makan di dalam perikop ini, 5.000 laki-laki. Dan juga jika ditambahkan perempuan dan anak-anak mungkin sekitar 10 ribuan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyaknya orang yang mengikuti Yesus saat itu. Crowd, kerumunan orang. Kalau saya bayangkan sangat fenomenal. Bapak Ibu coba bayangkan saat ini. Misalkan ada orang yang pergi ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat ini aja kita bayangkan ada beribu-ribu orang mengikuti dia. Wah, ini pasti sesuatu yang sangat fenomenal. Jadi orang banyak mengikut Yesus, mereka mungkin ngefans dengan Yesus. Mereka mungkin bertanya-tanya, mereka mungkin pernah dengar siapa itu Yesus melakukan banyak mujizat. Mereka ingin melihat. Namun yang mau saya catat di sini adalah bahwa apa motivasi mereka sesungguhnya? Apa motivasi banyak orang mengikut Yesus? Kita lihat di ayat-ayat yang paralel, ya, kisah ini adalah satu kisah mujizat yang dicatat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari ayat paralel kita bisa lihat bahwasanya mereka mengikut Yesus karena mereka ingin disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Saya membayangkan mereka membawa keluarganya, mereka membawa kakaknya, membawa adiknya, membawa temannya yang sakit. Dan mereka ingin disembuhkan. Dan mereka tahu harapannya ada pada Yesus. Mereka ingin menerima kesembuhan. Karena pada saat itu tentu saja obat-obat belum ditemukan. Penyakit belum didiagnosa. Ini seperti apa? Mereka melihat Yesus adalah jalan keluar dari permasalahan mereka. Ada juga di antara mereka mungkin yang mau cari makan. Ada juga di antara mereka mungkin yang mau melihat, menyaksikan, melihat fenomena yang sangat luar biasa. Ingin tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang terjadi? Dan kalau kita melihat di Yohanes dikatakan bahwasanya mereka, ada juga orang-orang yang ingin membuat Yesus menjadi raja atas mereka. Raja orang Israel. Raja. Bukan raja yang berarti Tuhan, raja di dalam kehidupan mereka, bukan. Tapi raja pemimpin mereka atas bangsa mereka. Yang pada saat itu di bawah penjajahan Romawi, mereka ingin ada seorang raja yang muncul. Ya, dan mereka ingin membuat Yesus sebagai raja mereka. Jadi kalau di sini saya catat, saya garis bawahi bahwa orang-orang banyak ini mengikut Yesus, mengejar Yesus kemanapun Yesus berada. Karena mereka ingin supaya hal-hal kebutuhan duniawi mereka terpenuhi. Mereka ikut Yesus karena hal-hal duniawi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal-hal duniawi. Mereka mengikuti Yesus bukan karena pertobatan. Bukan karena mereka merindukan satu kehidupan yang kekal. Bukan karena mereka ingin hidup di dalam Yesus, lebih mengenal Yesus, lebih sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Bukan. Mereka mengikut Yesus karena maksud atau kebutuhan jasmani semata. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa banyak orang yang mengikut Yesus, mau ikut Yesus karena masalah-masalah jasmani semata. Karena buat mereka, kalau aku ikut Yesus penyakitku sembuh. Kalau aku ikut Yesus maka aku bisa, bisnisku berhasil. Kalau aku ikut Yesus pekerjaanku akan lancar. Kalau aku ikut Yesus kehidupanku menjadi nyaman. Keluargaku menjadi semuanya beres, tidak ada masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus datang untuk menebus setiap dosa manusia. Karena kebutuhan kita yang paling utama bukan kebutuhan tentang hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksud saya kebutuhan jasmani, makan minum. Tapi kebutuhan utama kita adalah kita butuh juru selamat. Karena masalah terbesar kita bukan masalah sakit penyakit, masalah terbesar kita bukan uang, masalah terbesar kita bukan karir pekerjaan, masalah terbesar kita adalah dosa. Dan kita butuh juru selamat. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang banyak mengikut Yesus karena mereka ingin mendapatkan sesuatu yang jasmani semata, duniawi semata.
Bapak Ibu, saya berharap bahwa kita semua jemaat GBI Family Life Center, kita mengikut Yesus. Karena kita tahu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Pada saat kita mengikut Yesus untuk maksud-maksud jasmaniah semata, supaya bisnis saya lancar dan lain sebagainya, maka kita mudah kecewa pada saat banyak hal di dalam kehidupan kita yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena kita salah mengikut Yesus. Kita lihat pada saat Yesus disalibkan, berapa banyak orang yang tetap loyal kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus. Mereka semua hilang entah kemana. Bahkan mereka mungkin ada beberapa di antara mereka yang bersama dengan kerumunan massa mengatakan, salibkan Yesus, lepaskan Barnabas. Mereka kecewa mungkin karena mereka mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Kita lihat pada saat Yesus disalibkan, mati, dikuburkan. Yesus bangkit, naik ke surga. Berapa banyak orang yang berkumpul di loteng Yerusalem? Hanya sekitar 120 orang murid. Di mana ribuan orang ini? Di mana puluhan ribuan orang ini? Orang ini semuanya hilang, entah kemana. Karena mereka mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengikut Yesus dengan sikap hati yang benar, dengan motivasi yang benar. Kita bukan hanya ingin menjadi orang-orang yang meramaikan dunia kekristenan, tapi kita mau jadi murid, Bapak Ibu Saudara sekalian. Murid, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengikut kehendak Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Bukan hanya melihat fenomena tertentu. Ada mukjizat, saya percaya mukjizat masih ada pasti. Tapi kalau kita ingin hidup lebih dewasa di dalam Tuhan, fokus kita bukan hanya terus kepada mukjizat-mukjizat yang fenomenal. Karena mukjizat terbesar adalah pada saat dosa kita diampuni Tuhan. Itu yang terbesar. Itu yang harus kita syukuri. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak yang mengikut Yesus, tetapi sedikit yang setia. Yang setia adalah seorang murid yang sungguh-sungguh mau dibentuk menjadi murid Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Yesus melihat orang banyak ini dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Ayat ke-34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus selalu melihat orang-orang yang bagaikan domba tidak bergembala ini dengan belas kasihan. Yesus memandang dengan belas kasihan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat di sini bahwasanya mereka dikatakan seperti domba yang tidak bergembala, artinya jelas ini menguatkan apa yang ada di dalam ayat 31 sampai 33. Mereka datang hanya untuk satu fenomena tertentu. Mereka ingin menjadi fans. Artinya apa? Mereka masih merupakan orang-orang berdosa, bagaikan domba yang tidak bergembala. Mereka adalah orang-orang yang tidak terurus. Mereka adalah orang-orang yang rentan. Mereka adalah orang-orang yang mudah sekali untuk ditipu iblis. Mudah sekali pada saat ada masalah, benar mereka akan lari daripada Tuhan. Domba tidak bergembala. Dan Yesus melihat orang-orang berdosa ini dengan belas kasihan. Dan ia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus tidak pernah menghakimi orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia melihat dengan belas kasihan. Dan biarlah belas kasihan ini ada di dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Melihat orang-orang yang bagaikan domba yang tidak bergembala. Orang-orang yang sangat rentan. Orang-orang yang menjadi
menjadi santapan empuk bagi dunia ini, bagi iblis untuk menipu mereka, menyesatkan mereka. Marilah kita punya hati Bapak Ibu Saudara sekalian bagaikan Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Lalu poin kedua yang saya ambil dalam perikop ini. Yesus membangun iman murid-muridnya. Saya ulang sekali lagi, Yesus membangun iman murid-muridnya. Poin yang pertama, orang banyak mengikut Yesus. Poin yang kedua, Yesus membangun iman murid-muridnya. Pada ayat 35 dikatakan, pada waktu itu hari sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Kita lihat murid-murid Bapak Ibu Saudara sekalian. Murid-murid berusaha mengajari Yesus. Sama seperti kita. Kita seringkali berusaha mengajari Tuhan. Tuhan harusnya seperti ini Tuhan. Kenapa kok seperti ini? Kamu kayaknya salah Tuhan. Caranya bukan seperti ini. Dan murid-murid berusaha mengajari Yesus. Murid-murid mengatakan tempat ini sunyi Tuhan. Tempat ini sunyi Yesus. Dan sudah mulai malam. Jadi Yesus suruhlah mereka pergi. Kalau mereka pergi, mereka bisa beli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Kelihatannya satu saran yang baik. Yesus, jangan buat mereka kelaparan. Jangan diterusin pengajaranmu sampai larut malam. Lebih baik Yesus, mereka ini pergi, mereka cari makan di desa-desa dan kampung sekitar ini. Padahal di dalam hati mereka, murid-murid mungkin mulai bingung. Wah, ini orang banyak, 10.000 lebih, sudah mulai malam. Mereka mulai kelaparan, mereka mulai gelisah. Kami tidak memiliki makanan, apa yang harus kami perbuat? Tapi mari kita lihat lebih dalam lagi apa yang terjadi sebetulnya di dalam episode ini. Tetapi jawabnya, kata Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, kata murid-murid kepada Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ayat ke-38, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Murid-murid, kalau kita lihat sepanjang Alkitab, mereka itu orang-orang yang pragmatis. Orang-orang yang maunya praktis. Orang-orang yang gak mau repot. Orang-orang yang mau hidupnya nyaman. Orang-orang yang tidak mau ada di dalam masalah. Itu murid-murid. Sehingga mereka mengatakan, ini banyak orang, Tuhan suruh mereka pulang. Supaya tidak menjadi tanggung jawab kita. Mereka bisa cari makan dimanapun mereka bisa cari makan. Dan kita tidak ada masalah. Kita bisa istirahat dengan tenang. Oh, mereka datang bukan karena kita yang mengundang. Oh, mereka datang karena inisiatif mereka sendiri. Suruh mereka pulang, Yesus. Inilah mereka, murid-murid. Tetapi masalah muncul pada saat Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Pada saat Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Disitulah muncul masalah. Murid-murid merasa bahwa, wah ini di luar kemampuan kami, ini di luar apa yang kami bisa. Untuk memberi makan 5 orang bisa, Yesus. Tapi kalau memberi makan 10.000 orang, untuk apa kami memberi makan 10.000 orang? Untuk apa? Kita lihat, Yesus memberikan satu, mungkin kalau di dalam pikiran murid-murid ya, Yesus ini membuat satu hal yang sederhana, yang simple jadi complicated, jadi rumit, jadi susah. Yesus ini kenapa sih sesuatu yang mudah dibuat jadi susah? Itu mungkin kata murid-murid. Kalau kita suruh mereka pergi saja kan sudah mudah, semuanya beres. Toh itu bukan salah kita. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus. Kita lihat murid-murid itu seperti kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau yang simple. Kita mau hidup itu aman-aman saja. Kita mau hidup itu lancar-lancar saja. Tetapi cara Tuhan di sini sedang menguji mereka. Tuhan di sini
sedang membangun iman mereka. Pada saat Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Mereka murid-murid dihadapkan pada kenyataan bahwasanya mereka itu tidak bisa, tidak mampu, di luar kemampuan mereka. Ini mustahil kami memberikan mereka makan. Tetapi Yesus sedang membangun iman mereka. Kita lihat di Yohanes. Yesus sedang menguji iman Filipus. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Tuhan seringkali membawa kita ke dalam situasi yang tidak mungkin. Situasi yang penuh dengan masalah. Situasi yang tidak aman-aman saja. Situasi yang tidak ada jalan. Di dalam situasi yang kita menjadi sadar kemampuan kita terbatas. Tapi itu adalah maksud Tuhan. Supaya di situ kita menyaksikan, kita melihat, kita mengalami bahwa Tuhan itu bekerja berdaulat. Tuhan itu bekerja dan berdaulat. Kita lihat bahwa Tuhan bisa nyatakan mukjizatnya. Tuhan bisa buka jalan di mana semuanya tidak ada jalan. Tapi Tuhan harus membawa kita di dalam situasi seperti itu. Bayangkan apabila Yesus pada saat itu mengatakan, yaudah silahkan suruh mereka pergi deh. Murid-murid tidak punya pengalaman. Murid-murid tidak akan bisa melihat mukjizat. Yang murid-murid alami adalah ternyata semuanya lancar-lancar saja. Hidup normal, gak ada masalah. Tapi mereka miss the biggest thing. Mereka kelewatan satu hal yang luar biasa. Mereka terlewat untuk melihat betapa besar kuasa Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Di dalam situasi yang tidak memungkinkan, situasi impossible, situasi yang tidak ada jalan. Di situ sebetulnya Tuhan membawa kita untuk iman kita terbangun lebih kuat. Jika Bapak Ibu saat ini berada di dalam situasi yang penuh dengan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tuhan sedang membawa kita untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang ingin mempertunjukkan kepada kita betapa Dia berkuasa, berdaulat, Dialah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita seperti murid-murid yang kalau ada proses, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita lari. Seperti murid-murid ingin melarikan diri dari tanggung jawab. Kita lari dari tanggung jawab. Karena masalah ini begitu besar. Jika kita lari dari tanggung jawab, kita lari dari proses, kita lari dari penderitaan, kita lari dari masalah. Kita terlewat untuk melihat betapa Tuhan bisa bekerja dalam segala hal. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 8 ayat 22-5. Ulangan 8 ayat 2-5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu. Ia membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan Tuhan membawa engkau keluar dari Mesir. Tidak langsung tiba ke dalam tanah perjanjian, namun harus melewati padang gurun yang penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan, bahkan tidak ada makanan. Dan ini adalah ayat kedua dikatakan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau merendahkan hatimu. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Bahkan ayat ketiga, iya Tuhan membiarkan engkau lapar di padang gurun dan memberi engkau makan mana yang membuat engkau bosan makan mana. Supaya apa di sini? Ada tujuannya.
supaya engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah, diucapkan Tuhan. Yesus mesti membawa murid-murid ke dalam suatu kesusahan, permasalahan yang besar. Berilah mereka makan, supaya murid-murid mengerti. Murid-murid bukan hanya mendengar, tapi mengerti siapakah Tuhan, bagaimana kuasanya, supaya murid-murid terbangun imannya. Dan murid-murid pada akhirnya melihat bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat pada saat mereka sudah menyerah, berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, Anda ingin menjadi murid atau Anda ingin menjadi hanya sekedar fans, orang yang kagum akan Yesus, tapi Anda tidak mau melayani Yesus. Anda tidak mau masuk di dalam pelayanan yang lebih lagi bersama dengan Yesus. Anda tidak mau memikul salib. Anda tidak mau mengikuti kehendaknya. Ada pilihan bagi kita Bapak Ibu. Apakah kita mau seperti orang banyak yang hanya kagum akan Yesus? 10.000 orang yang mengikut Yesus. Mereka tidak mengerti bagaimana proses terjadinya mukjizat ini. Mereka menyaksikan, mereka jadi saksi bahwa ini betul-betul mukjizat. Tapi mereka tidak ikut satu proses di dalamnya. Pada saat iman murid-murid itu diuji. Saya berharap kita semua rindu menjadi murid. Bukan hanya menjadi fans, orang yang kagum akan Yesus. Marilah kita ambil bagian di dalam pelayanan. Kita sungguh-sungguh mau mengikut kehendak Tuhan. Taat setia, pikul salib. Dan saya percaya iman kita dibangun. Dengan melayani Tuhan iman kita dibangun Bapak Ibu. Pelayanan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Saya sering kali bicara dengan istri, dengan orang lain ya. Pelayanan ini kok susah sekali ya. Susah sekali. Jika kita memang mau melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Susah. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan dengan cara yang pragmatis, simple, pelayanan menjadi mudah. Seperti murid-murid. Pelayanan menjadi mudah. Karena dia mau melakukan sesuatu yang simple, pragmatis, sesuatu yang praktis. Gak susah, gak repot, gak melewati jalan yang berliku-liku. Tapi kalau kita mau ikut apa caranya Tuhan, kita akan melewati jalan yang sempit. Tapi di situ kita justru melihat bahwa dan mengalami bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu gembala yang agung. Tuhan itu adalah gembala kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Jika Anda saat ini berada di dalam situasi yang sulit. Bukan karena dosa-dosamu, tapi Anda sepertinya tidak melakukan apa-apa. Anda hanya ingin hidup dengan benar, namun situasi sulit, penderitaan itu datang. Pencobaan itu datang. Maka ketahuilah bahwa Tuhan sedang ingin membangun imanmu. Jangan buru-buru lari dari masalah. Jangan. Rindukan iman itu semakin dibangun. Jangan hanya ikut Tuhan karena kalau ikut Tuhan maka semuanya terpenuhi. Tidak. Ikut Tuhan karena ingin mengenal lebih lagi. Dikatakan di dalam Ulangan 8, supaya engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Manusia hidup bukan hanya hidup dari uang saja Bapak Ibu Saudara sekalian, roti atau hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi dari firman Tuhan. Murid-murid melihat, menyaksikan, mengalami bahwasanya bahkan Tuhan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani secara luar biasa. Dia melakukan mukjizatnya secara luar biasa. Entah bagaimana caranya, 5 roti 2 ikan.
Banyak komentator-komentator, banyak penafsiran-penafsiran yang mengatakan bahwasanya, wah ini mukjizat ini tidak terjadi, apa artinya dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mukjizatnya adalah pada saat orang-orang yang sudah membawa makanan itu, gitu kan. Karena pada saat itu adat istiadat, kebiasaan orang-orang Yahudi membawa makanan, mereka simpen, namun pada saat Yesus berdoa mereka mengeluarkan bekal makanannya, lalu jadi mereka semua bisa makan. Mereka adalah penafsir-penafsir yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini benar-benar mukjizat Bapak Ibu Saudara sekalian, benar-benar mukjizat. Dan ini disaksikan oleh banyak orang. 5 roti 2 ikan. Memberi makan, menjadi makanan bagi banyak orang. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga. Yesus adalah gembalaku. Yesus adalah gembalaku. Katakan bersama-sama. Yesus adalah gembalaku. Kita lihat di ayat ke-30. 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Lalu ia menyuruh semua orang-orang itu duduk. Saya menafsirkan duduk ini artinya apa? Duduk artinya tidak jalan, tidak berdiri, tidak berusaha, tapi duduk adalah sikap hidup yang berserah. Duduk dan hanya menantikan apa yang mau Tuhan sediakan bagi dia. Mungkin ada yang tidak duduk, orang yang tidak percaya. Kata Yesus, ayo semua duduk. Tapi ada yang tidak duduk. Dia lebih mementingkan mencari kesana kemari makanan karena keluarganya sudah lapar. Pada saat Yesus mengatakan duduk, mereka tidak mau duduk karena mereka tidak percaya. Namun di sini Yesus mengajarkan supaya kita duduk. Kita menunggu. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan makanan kebutuhan kita. Kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaikan Marta yang sibuk. Namun jadilah Maria yang mau duduk tenang di bawah kaki Yesus. Dikatakan di ayat ke-39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Di atas rumput hijau. Apa yang Bapak Ibu ingat pada saat Yesus meminta mereka duduk di atas rumput hijau? Kita mengingat apa yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di sini Tuhan sedang menggenapi, Yesus sedang menggenapi apa yang dikatakan Daud beribu-ribu tahun sebelumnya, bahwa Tuhan adalah gembalanya. Di sini Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Di padang yang berumput hijau. Mazmur 23 ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah kebaikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Padang rumput yang hijau, air yang tenang. Itu bicara mengenai berkat kelimpahan yang diberikan kepada domba-domba
daripada Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita melihat betapa Tuhan di sini menjaga domba-dombanya. Yesus tidak membiarkan domba-dombanya kelaparan. Pada saat orang mengatakan, pada saat murid-muridnya membiarkan orang tersebut, membiarkan orang banyak tersebut mencari makanannya sendiri, pada saat murid-muridnya tidak peduli terhadap orang-orang tersebut. Yesus adalah gembala kita yang agung, gembala kita yang setia. Ia melihat dengan belas kasihan. Ia memperhatikan kehidupan kita. Ia memperhatikan kebutuhan kita. Bahkan ia meminta orang-orang ini supaya duduk di atas rumput yang hijau. Di mana dia akan melakukan mukjizat. Dia akan melakukan apapun yang diperlukan. Supaya mereka semua bisa makan. Supaya mereka terpenuhi. Supaya hati mereka penuh dengan sukacita. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus adalah gembala kita. Kita harus ingat ini Bapak Ibu. Di dalam permasalahan, di dalam proses, di dalam penderitaan, di dalam situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Ia adalah gembala kita. Ia tidak meninggalkan kita, ia memperhatikan kita. Ia tidak membiarkan kita Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan keadaanku. No. Lihatlah bagaimana Tuhan begitu memperdulikan kita. 2000 tahun yang lalu. Dia akan lakukan apapun untuk domba-dombanya. Dia akan lakukan apapun. Meskipun dia punya 100 domba dan 1 hilang. Dia akan tinggalkan 99 domba yang lain mengejar 1 yang hilang. Dia akan lakukan apapun untuk mencari domba yang terhilang. Untuk memenuhi kebutuhan dombanya. Bahkan ia mau mati bagi Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan saya. Ia memberikan segalanya. Sehingga biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa setianya Tuhan kita. Yesus itulah gembala yang agung. Menggenapi apa yang dikatakan Daud. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Meskipun dia berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Di dalam lembah yang kelam, di dalam bayang-bayang maut. Tapi dia bisa tetap tenang. Dia tidak hidup di dalam ketakutan karena dia tahu Tuhan adalah gembalaku. Dan kita lihat di ayat 41 sampai 44. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dia bagikan roti itu kepada murid-muridnya. Murid-murid yang awalnya reluctant. Ya. Murid-murid yang enggan. Dibagikan kepada murid-muridnya. Mungkin Yesus berkata, biar mereka tahu bahwa aku berkuasa. Dan murid-murid ini membagikan makanan itu kepada orang banyak. Dan mereka semua di ayat 40 dia dikatakan makan sampai kenyang. Bukan hanya makan sampai kenyang, namun sisa begitu banyak. Ayat 43. Orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa makanan. Jadi berlimpah. Apa yang disediakan Tuhan bagi kita itu berlimpah Bapak Ibu Saudara sekalian. Melimpah, hidup di dalam Tuhan itu melimpah. Ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan jasmani semata, kebutuhan jasmani semata. Kalau Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Daud mengatakan, pialaku penuh melimpah. Dan inilah hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup di dalam ketidakterbatasan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 4:10 ayat ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan. Tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak bisa lakukan. Yang dimaksudkan Tuhan adalah kelimpahan di dalam sukacita. Hidup yang seperti yang dialami oleh Paulus. Meskipun di dalam penjara, meskipun prospek ke depan adalah kematian yang harus dia terima. Namun dia tetap punya suatu kelimpahan yang melimpah. Penuh. Hidup yang penuh dengan kelimpahan damai sejahtera. Hidup yang di dalam kelimpahan yang Tuhan janjikan bagi kita adalah hidup yang tidak takut kekurangan. Bapak Ibu, banyak orang kaya yang meskipun uangnya sudah banyak tetapi takut kekurangan. Banyak. Bahkan uangnya sudah bermiliar-miliar, malah mungkin triliun, tapi takut kekurangan. Ini bukan tentang uang, ini tentang hati. Jika tidak ada Tuhan di dalam hati kita, pasti kita merasa terus kekurangan. Dalam hal apapun. Tetapi di dalam Tuhan kita punya kelimpahan. Melimpah, tidak kurang, tidak takut kekurangan. Tidak takut kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan adalah gembalaku. Seperti Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Aku takkan kekurangan. Sehingga pada saatnya ibadah kita beribadah. Banyak orang mengatakan tidak sempat ibadah Bapak Gembala karena kami sedang cari makan. No. Belajar seperti Yesus, saatnya istirahat, istirahat. Saatnya melayani, dia melayani dengan maksimal. Saatnya bekerja, bekerja. Tapi dia bisa beristirahat karena dia tahu di dalam Tuhan tak akan kekurangan. Gak akan kekurangan Bapak Ibu. Ikuti kehendak Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu akan mengalami. Bukan hanya berdasarkan apa yang kita dengar dari orang. Tapi mengalami. Oh ternyata Tuhan itu membuktikan bahwa hidup di dalam Tuhan itu gak kekurangan. Arti kelimpahan. Artinya hidup di dalam kebergantungan dengan Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, itu justru hidupnya kelimpahan. Orang yang bergantung berserah kepada Tuhan kelimpahan, ada sukacita melimpah. Dan saya percaya kebutuhan-kebutuhan hidupnya juga dipenuhi, tidak kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Tuhan adalah gembala kita, Yesus adalah gembala kita. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat dalam perikop kali ini betapa strategi Tuhan adalah membawa manusia sampai kepada keterbatasannya. Supaya manusia mengalami Tuhan. Jika Bapak Ibu saat ini sedang ada di dalam keterbatasan yang menurut Bapak Ibu tidak ada jalan keluarnya. Bapak Ibu harus ingat, Tuhan adalah gembalamu. Datanglah kepada Tuhan. Jangan pegang masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Anda mungkin punya masalah di dalam keluarga. Masalah dengan orang lain. Pergumulan yang begitu berat. Jangan bawa itu dengan hikmatmu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan kita bekerja di dalam keterbatasan manusia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Marilah kita terus rindu menjadi murid Kristus. Bukan hanya orang yang ingin mendengar apa kata Tuhan. Orang yang mencari Yesus karena kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Tapi menjadi seperti murid yang mau dibentuk.
Yang mau dibangun imannya dalam situasi-situasi yang sangat tidak menyenangkan mungkin bagi mereka, tapi imannya terus dibangun Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, maukah Anda mengalami kelimpahan dari Tuhan? Maukah Anda mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan dari Tuhan? Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai gembalamu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala kami, tak akan kekurangan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang berkata-kata bagi kami Tuhan, berbicara kepada kami. Engkau nyatakan kepada kami hal-hal Tuhan yang perlu kami ketahui. Engkau sikapkan hati kami Tuhan. Engkau sikapkan apa isi hati kami Tuhan. Engkau bentuk kami Tuhan. Engkau membawa kami Tuhan untuk lebih mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Lebih percaya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus bentuk kami Tuhan. Menjadi murid Kristus Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Bukan hanya sebagai fans. Sebagai orang yang mengikut Tuhan karena melihat fenomena tertentu. Atau menginginkan Tuhan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi namun kami mau mengalami Tuhan. Kami mau mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Damai sejahtera sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Bahwasanya hidup kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau mengerti setiap pergumulan, permasalahan, sakit penyakit, apapun yang ada di dalam hati mereka. Dan Engkau melihat sebagai gembala yang melihat dengan belas kasihan. Engkau jamah mereka Tuhan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kekuatan. Yang di dalam pergumulan diberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah semua mengalami Tuhan di dalam masa-masa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita akhiri ibadah pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan
Kemenangan sudah diberikan buat saudara dan saya, dan kita akan mengalami kemenangan. Dari kemenangan pada kemenangan yang berikutnya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, dan kita bersatu hati dalam doa. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Siapkan hidupmu untuk diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat ibadah pada hari ini. Kau yang telah pimpin, memberkati, mengurapi kami, menguatkan kami, menuntun kami, meneguhkan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, dan telah mengampuni segala dosa kami, dan mengubahkan hati kami, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kami bertumbuh di dalam kekudusan, di dalam hidup kami yang baru. Terima kasih, terima kasih. Mari Tuhan, Kau pimpin kami, supaya hidup kami makin hari makin dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur ini. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai dan memenuhi hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati.